Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, let's enter our first topic. But before, welcome to my class, English Special Class atau Inggris Peminatan. Okay, let's enter our first topic. This is filling out forms. Okay, in this topic, we will learn first what is forms, and then social function and kinds of forms, and then the characteristic of forms, and the last we will discuss about the assignments and some vocabularies to memorize it. Oke, jadi kita akan bicara apa sih filling out forms itu? Apa ya kira-kira? Terus apa sih forms itu? Forms itu apa sih? Kemudian social functionnya apa? Kinds atau macam-macamnya apa? And then karakteristik atau ciri-cirinya apa? Dan terakhir kita akan bahas tugas serta beberapa kosakata untuk dihafalkan. Oke, let's start. Oke, forms definition. What is forms? Apa sih forms itu? Sebenarnya kita sudah tidak asing dengan forms. Sebelum-sebelumnya pasti kita sudah pernah menjumpai forms itu, tapi mungkin beberapa dari kalian tidak sadar bahwa forms itu ternyata adalah look at these pictures. Jadi forms itu adalah formulir. So, bahasan kita kali ini yang bilang filling out the forms itu artinya adalah filling. Filling itu mengisi. Filling out the forms, mengisi formulir. Nah, kemudian apa sih sebenarnya formulir itu? Formulir itu adalah apa ya? Yes, that's right. Form is a document, printed or electronic, with spaces in which we can write or enter the data. Jadi, formulir itu adalah dokumen baik cetak maupun elektronik yang ada beberapa space, ada beberapa kolom yang perlu kita isi datanya. Seperti itu. Oke, udah paham ya? Nah, sekarang we will learn about the kinds of forms and the function. Jadi, fungsi dari formulir itu mengikuti jenisnya. Walaupun secara umum kita bisa mengatakan bahwa fungsi dari sebuah formulir adalah menyediakan data atau informasi dengan benar. Nah, tapi ada fungsi-fungsi sosial khususnya dari setiap jenis forms yang mengikuti jenis forms itu. Yang pertama, registration or enrollment forms. Formulir registrasi atau pendaftaran. Enrollment itu sama dengan registration, pendaftaran. That forms is to make someone become an official member of a course, college, or group. Or in the last days, in the last week, when you come to re-registration, ketika kamu daftar ulang di SMA Negeri 1 Pangkah, kamu mendapatkan setumpuk formulir. Nah, itu adalah the example of registration forms. Atau ketika kamu mengisi surat pernyataan masuk ke ekskul, it also called as enrollment forms. Itu juga disebut sebagai formulir pendaftaran ekskul. Kemudian yang kedua adalah reservation forms, reservasi atau booking atau pemesanan. Jadi reservation forms itu adalah formulir pemesanan, di mana tujuannya to reserve or to book a place or an event. Kamu bisa reservasi ke restoran, reservasi ke hotel, reservasi kursi seminar, atau contoh-contoh lainnya. Kemudian contoh formulir berikutnya yaitu purchase order. Formulir atau kita bisa bilang itu adalah form pembelian. Itu isinya biasanya adalah to purchase some goods, untuk membeli beberapa benda. Goods itu benda-benda. Nah, itu biasanya kamu sering lihat ketika kamu belanja, kemudian ada seperti nota, itu adalah jenis forms. Nah, forms itu berisi tentang
Misalnya, berapa atau kuantiti benda yang mau kamu beli, apa nama bendanya, berapa harga per piecesnya, kemudian nanti di terakhir ada total harganya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah withdrawal or deposit slip. Ini adalah jenis formulir yang biasanya sering sekali kita temukan di mana ya? Slip. Withdrawal, deposit itu adalah istilah-istilah di keuangan atau di bank ya. Jadi formulir-formulir ini bisa kita temukan di bank. Untuk apa? To withdraw or to deposit some money from the bank account. Jadi ini adalah formulir untuk mengambil. Withdraw itu mengambil, withdrawal itu pengambilan. Deposit itu artinya menabung atau meletakkan sejumlah uang ke bank itu. Jadi withdrawal atau deposit slip itu adalah formulir yang digunakan untuk mengambil atau menabung beberapa uang dari rekening bank kita. Kemudian yang berikutnya adalah application forms atau formulir lamaran. Application, melamar, mengajukan. Ini fungsinya apa? To collect relevant and required information from an applicant. Jadi tujuannya adalah formulir ini untuk mengumpulkan informasi yang relevan, yang valid tentang orang yang melamar tersebut. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu magical form. Ini adalah very important form for your own health and safety. That if you complete all question fully and truthfully, it will save you. Jadi ada formulir tentang riwayat kesehatan, tentang catatan medis kamu, di mana kamu harus mengisinya dengan truthfully, dengan jujur, karena ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kamu, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh kinds of forms, beberapa contoh jenis-jenis dari formulir berikut fungsinya yang sering keluar. Okay, next is we will talk about characteristic of forms. Oke, bisa kita lihat bersama di sini. Karakteristik atau ciri-ciri dari formulir yang pertama less to write, sedikit menulis, maksudnya adalah singkat. People only write what is instructed in the space provided. Orang hanya menulis dan menginstruksikan apa yang disediakan di kolom-kolom tersebut, dan itu terbatas, tidak semuanya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah uniformity. Uniformity maksudnya adalah for a special purpose, punya tujuan khusus, dan setiap orang punya beberapa hal yang diisi yang harus sama, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya uniformity, karakteristik yang kedua, yaitu setiap formulir punya special purpose, punya tujuan khusus. Kemudian berikutnya karakteristiknya adalah information can be re-examined later. Jadi informasinya bisa diteliti lebih lanjut atau diteliti ulang nanti. Dan simple task, yaitu form itu berbentuk tugas yang harus diisi yang simple and clear instruction, dan punya instruksi yang jelas tentang informasi apa yang harus disediakan. Oke, next adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh di kehidupan sehari-hari, gambaran tentang formulir-formulir tersebut. Ini adalah order forms. Order forms adalah formulir order, pembelian. Kemudian room reservation, ini adalah contoh dari reservation room. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ini seksi-seksi, section-section yang ada, spesies yang ada, kategori yang disediakan di setiap form. Satu form dengan yang lain itu berbeda, dan itu yang harus kita amati. Nah, berikutnya ini adalah contoh slip atau formulir di bank. This is deposit slip atau rekening penyimpanan, nabung. Sedangkan yang ini adalah withdrawal slip atau formulir pengambilan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya bisa kamu lihat di sesi berikutnya. Terima kasih, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.